Salam Rahayu, para kadang kinasih. Pada kesempatan ini, marilah kita membuka ruang hening di dalam batin. Sebab wajah yang kita pandang setiap hari dicermin bukan semata kulit dan tulang, melainkan kitab pertama yang menggambarkan siapa diri kita sebenarnya. Di sanalah rekaman perasaan, pengalaman hidup, serta getaran sukma terpantul apa adanya tanpa bisa ditutup rapat. Banyak orang merawat wajah dengan kosmetik mahal, tetapi cahaya sejati sesungguhnya lahir dari tempat yang lebih halus, lebih dalam, dan lebih sunyi daripada sekadar penampilan luar. Seringkali kita bertemu seseorang yang wajahnya biasa saja, tidak mengikuti standar kecantikan modern, tetapi entah mengapa ia memancarkan rasa nyaman dan damai. Kita betah mendengarnya berbicara dan ingin berada lebih lama di dekatnya. Namun pada waktu lain, kita bertemu dengan seseorang yang rupawan, tetapi kehadirannya justru membuat gelisah, tidak tenang, atau bahkan terintimidasi. Fenomena seperti ini bukanlah kebetulan, sebab leluhur kita percaya bahwa setiap wajah membawa cahaya batin yang tidak bisa dipalsukan. Dari pemahaman kuno inilah lahir istilah urat emas, sebuah kiasan dalam tradisi Jawa dan Nusantara yang menggambarkan jalur energi nur, yaitu pancaran cahaya halus yang mengalir melalui wajah seseorang. Urat emas bukan urat fisik yang bisa difoto atau diraba, melainkan gambaran spiritual mengenai kejernihan hati dan beningnya pikiran yang berhasil menembus lapisan luar diri manusia. Cahaya itu tidak berasal dari riasan atau lampu, namun dari sesuatu yang tumbuh dari kedalaman jiwa. Mengapa menggunakan simbol emas? Karena emas adalah logam yang tidak berkarat, tidak pudar, dan selalu bernilai tinggi. Dalam pandangan leluhur, emas adalah lambang kemuliaan serta keteguhan yang tak mudah luluh oleh cobaan hidup. Begitu pula pemilik urat emas, ia memiliki pancaran yang stabil, tidak dipengaruhi usia, tidak mudah kusam oleh masalah, dan selalu membawa rasa teduh bagi siapapun yang memandangnya. Bahkan ketika tubuh menua dan rambut memutih, cahayanya tetap hidup. Namun perlu dipahami bahwa urat emas tidak bisa dilihat langsung oleh mata biasa. Tidak ada garis berwarna kuning yang muncul di bawah kulit, melainkan getaran halus yang hanya dapat dirasakan oleh hati yang peka dan batin yang tenang. Itulah sebabnya fenomena ini tergolong langka. Tidak semua orang memilikinya, dan tidak setiap orang mampu mengenalinya, sekalipun ia sedang berhadapan langsung dengan pemiliknya. Urat emas biasanya muncul pada mereka yang hatinya resik, pikirannya jernih, dan perilakunya selaras dengan nilai kebaikan. Ada yang mendapatkannya secara alami sejak kecil, namun lebih banyak yang memperolehnya melalui proses panjang, melalui laku kehidupan yang menempahkan batin, kesabaran, kejujuran, serta pengalaman jatuh bangun yang mendewasakan jiwa. Cahaya ini muncul bukan sebagai hadiah instan, melainkan buah dari perjalanan batin yang matang. Sebagai penutup bagian pertama ini, marilah kita membuka gerbang menuju pembahasan berikutnya, yaitu perbedaan antara urat emas alami dengan daya tarik buatan seperti susuk. Banyak orang tergoda mengambil jalan pintas untuk tampak memikat secara cepat, tetapi mereka tidak memahami bahwa cahaya yang dibeli tidak akan pernah mampu menandingi cahaya yang tumbuh dari diri sendiri. Di zaman sekarang, semakin banyak orang yang ingin tampil memikat dengan cara yang serba cepat, maka muncullah berbagai jalan pintas, mulai dari perawatan ekstrem hingga praktik memasang susuk emas atau berlian di wajah. Banyak yang tergoda karena melihat hasilnya yang tampak instan, padahal di balik itu terdapat konsekuensi besar yang tidak semua orang pahami. Fenomena ini bukanlah hal baru, tetapi kini semakin marak karena manusia modern sering merasa tidak sabar mengolah kecantikan batin yang sejati. Susuk, bagaimanapun bentuk dan bahannya, bekerja dengan energi yang berbeda dari urat emas. Susuk memancarkan hawa panas, tajam, dan menuntut sumber energi tertentu agar tetap aktif. Orang Jawa menyebutnya sebagai energi yang membutuhkan tumbal, bukan dalam arti korban fisik, tetapi energi batin yang terus tersedot sedikit demi sedikit. Sementara itu, pemilik urat emas justru memancarkan hawa adem, menyejukkan, dan tidak menguras kekuatan dirinya sendiri. Energinya mengalir dengan lembut,
stabil, dan selaras dengan hukum alam. Dari segi ketahanan, perbedaannya juga sangat jelas. Urat emas bersifat abadi, bahkan semakin kuat seiring bertambahnya usia. Semakin matang seseorang secara batin, semakin terang pula sinar yang memancar dari wajahnya. Sebaliknya, pesona susuk akan menurun, luntur, bahkan membusuk secara energi ketika pemiliknya menua atau ketika tubuh mulai melemah. Ada banyak kisah bahwa menjelang ajal, pesona itu berubah menjadi beban berat yang membuat raga tidak nyaman. Sementara urat emas tetap menjadi cahaya yang menjaga ketenangan. Perbedaan berikutnya dapat dilihat dari pantangan. Pengguna susuk biasanya memiliki larangan tertentu, mulai dari makanan tertentu hingga kebiasaan tertentu yang tidak boleh dilakukan. Ada menu yang harus dihindari karena dapat mematikan efeknya. Dan ada perilaku yang harus dijaga agar energi susuk tidak mengamuk. Sebaliknya, pemilik urat emas tidak memiliki pantangan apapun. Sebab energi yang ia miliki berasal dari sumber yang suci, murni, dan tidak terkait bantuan khodam. Energi itu tidak mudah terganggu oleh makanan atau kebiasaan sehari-hari. Jika dilihat dari reaksi orang di sekitar, perbedaan keduanya semakin terasa. Orang yang memakai susuk biasanya memancarkan daya tarik yang bersifat memikat nafsu atau pesona sesaat. Banyak yang tertarik secara fisik, tetapi batinnya justru merasa was-was atau tidak nyaman. Ada semacam ketertarikan yang tidak sehat. Sebaliknya, pemilik urat emas membuat orang lain merasa tentram, segan, dan hormat. Energinya tidak menarik nafsu, melainkan menarik kebaikan, rasa percaya, dan ketulusan dari orang lain. Dalam aspek nasib, efeknya pun sangat berbeda. Urat emas membawa keberuntungan yang selaras dengan alam, sebab energinya bergerak mengikuti jalan yang terbuka oleh akhlak baik dan hati yang bersih. Rezeki serta peluang muncul secara alami, tanpa paksaan. Sementara daya tarik buatan seringkali memicu seseorang untuk memaksakan kehendak, memikat secara tidak wajar, atau mengambil sesuatu yang bukan jalannya. Pada akhirnya, hal semacam ini dapat menimbulkan karma buruk yang menutup jalan keberuntungan. Kesimpulannya, perbedaan mendasar antara urat emas dan susuk terletak pada asal-usulnya. Urat emas adalah hasil dari laku, proses panjang yang menumbuhkan cahaya batin. Sedangkan susuk adalah hasil dari tuku, sesuatu yang dipasang atau dibeli untuk mendapatkan pesona cepat. Cahaya yang tumbuh dari dalam akan selalu lebih kokoh dan lebih indah dibandingkan cahaya yang ditempelkan dari luar. Ciri pertama dari seseorang yang memiliki urat emas terletak pada sorot matanya. Mata mereka tidak pernah melotot tajam atau memancarkan ketegangan. Justru ada keteduhan yang sulit dijelaskan, seperti telaga yang tenang di pagi hari. Pandangan mereka dalam tetapi tidak menusuk, lembut tetapi tidak rapuh. Orang yang menatap mata mereka sering merasa seolah sedang dipeluk oleh ketenangan, seakan semua kegelisahan mendadak mereda hanya karena bertemu dengan tatapan itu. Mata mereka menyampaikan pesan damai tanpa kata-kata. Di area dahi atau sela-sela alis, sering kali tampak kilau samar yang oleh leluhur disebut sebagai teja, bukan cahaya fisik, melainkan pancaran aura yang membuat bagian wajah itu tampak hidup. Pemilik teja biasanya memiliki kejernihan pikiran, intuisi yang kuat, dan kebijaksanaan yang lahir dari kepekaan batin. Orang akan merasa bahwa sosok ini bisa memahami situasi dengan cepat, mampu membaca suasana, dan tidak mudah terjebak dalam emosi negatif. Kilau teja itu menjadi tanda bahwa aliran energi di kepalanya bersih serta stabil. Ciri berikutnya tampak dari senyuman mereka. Senyum pemilik urat emas bukan senyum kaku yang dipaksa atau sekadar formalitas. Senyum mereka terasa hidup, hangat, dan menular. Saat mereka tersenyum, otot-otot wajahnya bergerak alami, tidak dibuat-buat. Senyum itu menembus hati orang yang melihat, memberikan rasa nyaman seperti pulang ke rumah setelah perjalanan panjang. Bahkan dalam situasi sulit, senyuman mereka tetap tulus. Bukan untuk menyembunyikan luka, melainkan karena batin mereka telah lama belajar untuk ikhlas. Kulit mereka pun memiliki ciri khas, bukan berarti putih atau mulus tanpa noda,
melainkan kulit yang tampak resik, bersih, dan bercahaya meski tanpa riasan. Ada lapisan halus seperti cahaya tipis yang membuat wajah mereka tampak segar meski sedang lelah. Cahaya ini muncul karena sirkulasi energi di tubuh mereka lancar, sehingga darah memancarkan warna kehidupan yang sehat. Wajah mereka terlihat seperti memantulkan kebaikan, bukan sekadar memantulkan cahaya lampu. Menariknya, urat emas juga tercermin pada suara. Suara mereka tenang, mantap, dan memiliki wibawa yang tidak dibuat-buat. Bukan suara yang keras atau menggema, tetapi suara yang didengar orang dengan penuh perhatian. Intonasinya stabil, ritmenya lembut, dan maknanya selalu terasa tulus. Ketika mereka berbicara, orang lain merasa dihargai dan tidak dihakimi. Suara ini menjadi bagian dari aura yang membuat kehadiran mereka membawa ketentraman. Mereka juga memiliki ketahanan wajah yang luar biasa terhadap tanda-tanda kelelahan. Meskipun sedang menghadapi masalah atau kurang tidur, wajah mereka tidak menunjukkan kegelapan atau peteng. Ada energi dalam diri mereka yang tetap stabil, menjaga pancaran wajah agar tidak ikut surut. Batin yang kuat dan pikiran yang tenang membuat raut mereka tampak lebih segar dibanding mereka yang mudah larut dalam stres. Keseluruhan ciri ini menghasilkan satu fenomena yang sering kali membuat orang betah berada dekat mereka. Ada daya magnetis alami yang membuat pertemuan terasa menyenangkan, membuat orang ingin lebih lama duduk bersama, mendengarkan cerita, atau hanya sekadar berada di dekatnya. Itulah daya tarik yang bukan berasal dari riasan, bukan pula dari trik, melainkan dari cahaya batin yang benar-benar hidup. Salah satu tanda paling kuat dari pemilik urat emas adalah bahwa mereka disukai oleh berbagai golongan tanpa harus berusaha keras. Atasan merasa nyaman memberikan kepercayaan, bawahan merasa hormat tanpa dipaksa, teman merasa dekat, dan bahkan mereka yang awalnya berniat buruk pun seringkali mengurungkan niatnya. Aura mereka memancarkan kesederhanaan sekaligus wibawa, membuat orang lain menilai mereka sebagai sosok yang aman dan dapat diandalkan. Inilah daya tarik yang bekerja secara alami, tanpa trik dan tanpa kepura-puraan. Anak kecil dan hewan peliharaan pun sering menunjukkan reaksi istimewa kepada mereka. Anak yang biasanya rewel bisa tiba-tiba diam ketika digendong atau didekati oleh pemilik urat emas. Hewan peliharaan yang biasanya pemalu atau agresif bisa menjadi jinak, mendekat, dan merasa tenang di dekat mereka. Ini bukan kebetulan, sebab anak kecil dan hewan adalah makhluk yang sangat peka terhadap energi. Mereka merespons ketulusan dan kedamaian yang terpancar dari pemilik urat emas. Kehadiran mereka di tengah situasi tegang sering kali menjadi air yang memadamkan api. Ketika ada konflik, perselisihan, atau suasana panas, pemilik urat emas dapat menenangkan keadaan bahkan sebelum mereka berbicara. Ada keteduhan dalam diri mereka yang menular. Orang yang sedang marah pun bisa melembut, suara yang meninggi berubah rendah, dan hati yang keras tiba-tiba melunak. Mereka tidak perlu berdebat keras, cukup hadir dengan batin tenang yang mempengaruhi suasana di sekitarnya. Orang juga cenderung mudah percaya kepada mereka, bukan karena rayuan atau kata-kata manis, melainkan karena wajah dan sikap mereka memancarkan kejujuran. Banyak yang spontan mencurahkan isi hati, meminta nasihat, atau mengungkapkan permasalahan pribadi yang sebenarnya jarang mereka ceritakan kepada siapapun. Pemilik urat emas adalah sosok yang membuat orang merasa aman secara emosional. Kepercayaan muncul sebagai reaksi alami dari aura amanah yang mereka tampilkan. Dari segi rezeki dan jodoh, pemiliki urat emas seringkali mendapat kemudahan. Bukan berarti mereka tidak mengalami kesulitan, tetapi jalan hidup mereka cenderung dipermudah oleh interaksi positif dengan orang lain. Rezeki sering hadir melalui bantuan yang tulus, bukan karena manipulasi atau pencitraan. Dalam urusan jodoh, mereka cenderung dipertemukan dengan pasangan yang baik, sebab energi mereka menarik orang yang siap memberikan kebaikan pula. Inilah yang oleh leluhur disebut sebagai wajah hoki. Yang menarik, karisma mereka tidak bersifat dominasi. Mereka tidak perlu berbicara keras,
tidak perlu menonjolkan diri, dan tidak suka menjadi pusat perhatian secara sengaja. Namun diam mereka saja sudah berbunyi, geraknya sudah menarik, dan keberadaannya sudah cukup untuk mengisi ruangan. Mereka memancarkan ketenangan yang membuat orang lain merasa nyaman, bukan karisma yang memaksa atau menekan. Itulah bedanya daya tarik alami dan daya tarik palsu yang bersifat agresif. Semua daya tarik alami ini perlahan mengarah kepada satu hal lain yang sering diam-diam diperhatikan orang, yaitu kesan awet muda. Bukan karena bebas keriput sepenuhnya, tetapi karena wajah mereka selalu tampak segar dan hidup. Daya tarik batin mereka memberi pengaruh kuat pada penampilan fisik. Maka tidak heran jika banyak orang mengira usia mereka lebih muda dari sebenarnya. Fenomena inilah yang akan dibahas pada bagian berikutnya tentang rahasia awet muda tanpa obat. Dalam tradisi leluhur, awet muda bukan berarti wajah tanpa keriput atau kulit yang selalu kencang. Awet muda adalah keadaan di mana wajah seseorang tetap memancarkan kesegaran, keteduhan, dan semangat hidup yang lebih muda daripada usia sebenarnya. Banyak orang terlihat tua bukan karena umur, tetapi karena beban pikiran dan tumpukan emosi negatif yang memenuhi hati. Pemilik urat emas justru memiliki aura yang membuat mereka tampak lebih segar, seolah energi di dalam tubuhnya selalu mengalir dengan baik. Ketenangan batin atau yang disebut sumeleh adalah kuncinya. Orang yang hatinya tenang tidak memproduksi racun stres sebanyak mereka yang mudah gelisah. Hormon tubuh pun bekerja lebih stabil, sirkulasi darah lebih baik, dan kulit tampak lebih hidup. Wajah orang yang sumeleh memantulkan kejernihan jiwa, bukan ketegangan. Karena itu mereka jarang terlihat kusut, meski sedang menghadapi persoalan. Ketenangan batin ini adalah fondasi utama dari pancaran awet muda yang alami. Selain ketenangan batin, kelancaran energi vital juga berperan besar. Leluhur menyebutnya sebagai energi chi atau prana, yaitu aliran kehidupan yang mengalir melalui tubuh dan wajah. Pada pemilik urat emas, energi ini berjalan dengan harmonis, tanpa hambatan yang disebabkan emosi negatif maupun pola hidup buruk. Ketika energi ini mengalir lancar, wajah tampak merona, mata tampak hidup, dan kulit terlihat segar. Aliran energi yang baik adalah rahasia kecantikan alami yang tidak bisa dibeli. Ada pula faktor sederhana yang sering diremehkan, yaitu hati yang mudah bersyukur. Orang yang pandai bersyukur memiliki pandangan hidup yang lebih cerah, lebih ringan, dan lebih menerima. Rasa syukur memberi nutrisi pada batin, dan nutrisi itu memancar ke wajah. Banyak orang memakai krim mahal untuk menutupi kusam, padahal rasa syukur adalah pelembab batin yang membuat wajah bersinar jauh lebih efektif daripada produk apapun. Cahaya syukur tidak bisa dipalsukan. Satu hal lagi yang sangat berpengaruh adalah kebiasaan tidak menyimpan dendam. Dendam, iri hati, dan kebencian adalah racun yang membuat wajah cepat menua. Orang yang penuh iri akan tampak keras, tegang, dan tidak enak dipandang. Sedangkan mereka yang memiliki urat emas biasanya melepaskan luka tanpa menyimpannya terlalu lama. Mereka memahami bahwa menyimpan dendam hanya akan menyakiti diri sendiri. Karena itu, wajah mereka tetap bersih dari keruhnya emosi. Contoh paling nyata dapat dilihat pada para sesepuh di desa-desa yang wajahnya berseri meski usia sudah lanjut. Keriput boleh ada, tetapi cahayanya tetap hidup. Mereka tidak memiliki skincare mahal, tetapi memiliki hati yang lapang. Mereka tidak memiliki rutinitas perawatan kompleks, tetapi memiliki jiwa yang penuh syukur dan ikhlas. Inilah bukti bahwa awet muda sejati bukan hasil teknologi, melainkan pancaran batin yang bersih. Pada akhirnya, semua ini mengarah pada satu kesimpulan penting, yaitu bahwa awet muda adalah efek samping dari kebersihan hati. Bukan tujuan utama, bukan sesuatu yang dikejar dengan obsesi, melainkan hasil alami dari hidup yang selaras. Ketika hati jernih dan pikiran tenang, wajah akan ikut memantulkan keindahan itu. Inilah rahasia awet muda yang diajarkan oleh leluhur dan diwariskan dari generasi ke generasi. Banyak orang mengira bahwa urat emas hanya dimiliki oleh mereka yang terlahir dengan bakat spiritual tertentu atau berasal dari garis keturunan yang istimewa.
Padahal leluhur kita mengajarkan bahwa cahaya ini dapat tumbuh pada siapa saja yang mau menjalani laku tirakat dengan sungguh-sungguh. Urat emas bukan hadiah instan, melainkan hasil perjalanan batin, latihan kesabaran, dan kemauan untuk memperbaiki diri. Siapapun dapat membangkitkannya asalkan benar-benar berniat dan tekun. Langkah pertama yang paling mudah dilakukan adalah menjaga kesucian wajah dengan air. Dalam tradisi spiritual, air bukan hanya membersihkan kotoran fisik, tetapi juga membersihkan kotoran batin. Membasuh wajah dengan niat membersihkan hati dapat menjadi tirakat ringan yang sangat bermanfaat. Bagi umat Islam, air wudhu memiliki kedudukan tersendiri sebagai pembersih energi negatif. Sedangkan bagi lainnya, cukup menjaga wajah tetap segar dan bersih dengan niat yang benar. Laku berikutnya adalah puasa, baik puasa Senin Kamis maupun puasa weton sesuai tradisi leluhur. Puasa bukan sekadar menahan lapar, tetapi juga sarana untuk mendisiplinkan diri, meredam hawa nafsu, dan membuang racun emosional yang menghalangi cahaya batin. Ketika tubuh dan pikiran menjadi lebih jernih, pancaran wajah pun ikut bersih. Puasa adalah cara efektif untuk memperkuat energi dalam, sehingga jalur-jalur halus tempat cahaya mengalir menjadi lebih terbuka. Banyak sesepuh mengajarkan pentingnya bangun di sepertiga malam. Pada waktu itu, suasana tenang, energi alam lembut, dan batin manusia lebih mudah menerima cahaya. Dalam keyakinan Islam dikenal sholat malam, tetapi bagi siapa saja dapat melakukannya dalam bentuk meditasi, doa, atau sekadar duduk hening. Leluhur menyebut momen ini sebagai banyu embun, yaitu energi kesegaran malam yang jika diserap dengan ikhlas, akan membuat wajah tampak bercahaya di siang hari. Laku lain yang tidak kalah penting adalah menahan emosi. Dalam istilah Jawa disebut menep, yaitu kemampuan untuk tidak meledak-ledak ketika marah. Amarah adalah salah satu musuh terbesar urat emas, karena getarannya dapat membakar aura dan membuat wajah tampak gelap. Dengan belajar mengelola emosi, seseorang tidak hanya menjaga hatinya tetap bersih, tetapi juga memperbaiki pola energi dalam dirinya. Wajah pun menjadi lebih teduh seiring berkurangnya kemarahan. Sebagai latihan sederhana, sedekah senyum dapat dilakukan kapan saja. Senyum yang tulus adalah salah satu laku yang membuka jalur energi positif di wajah. Ketika seseorang terbiasa tersenyum dari hati, otot-otot wajahnya mengikuti pola yang lembut dan damai. Getaran positif ini akan tumbuh dan mempengaruhi aura seluruh wajah. Senyum tulus dapat menjadi pintu pembuka bagi hadirnya cahaya urat emas. Laku terakhir adalah doa atau afirmasi, baik dari tradisi keagamaan maupun mantra leluhur. Doa Nabi Yusuf, misalnya, dikenal sebagai doa pembuka aura yang digunakan bukan untuk pamer, tetapi untuk kebaikan diri dan orang lain. Afirmasi yang dibaca dengan tulus dapat menata batin, memperkuat niat, dan menjernihkan energi. Doa adalah penghubung antara usaha manusia dan restu Tuhan, sehingga cahaya yang muncul benar-benar berasal dari sumber yang suci. Pada akhirnya, seluruh pembahasan tentang urat emas membawa kita kepada satu kesadaran penting, yaitu bahwa cahaya sejati tidak pernah berawal dari kecantikan luar, melainkan dari keindahan hati. Urat emas adalah simbol dari hati yang bersih, perilaku yang lembut, dan sikap hidup yang penuh welas asih. Semua ciri fisik dan daya tarik yang tampak hanyalah pantulan dari apa yang terjadi di dalam diri seseorang. Karena itu tugas utama kita bukan mempercantik wajah, tetapi memperbaiki batin agar cahaya itu dapat muncul dengan sendirinya. Namun leluhur selalu memberikan peringatan penting. Ketika seseorang berhasil memunculkan cahaya pada wajahnya, jangan sampai cahaya itu tertutup kembali oleh kabut kesombongan, merasa lebih suci, merasa lebih istimewa, atau membandingkan diri dengan orang lain, adalah awal dari runtuhnya cahaya batin. Kesombongan adalah racun halus yang dapat memadamkan urat emas dalam waktu singkat. Karena itu tetaplah rendah hati, sebab kerendahan hati adalah mahkota yang menjaga cahaya tetap bersinar. Di tengah dunia modern yang penuh hiruk-pikuk, manusia sering tersesat mencari kecantikan buatan.
Kita dikelilingi oleh topeng, pencitraan, dan standar kecantikan yang berubah-ubah mengikuti tren. Padahal yang kita butuhkan bukan topeng baru, melainkan keberanian untuk menoleh ke dalam. Urat emas mengingatkan kita bahwa permata sejati berada di dalam diri, bukan pada lapisan penampilan luar yang bisa luntur oleh waktu. Bila batin bersinar, wajah akan mengikuti. Selain itu, leluhur mengajarkan bahwa restu orang tua, terutama ibu, adalah sumber cahaya yang luar biasa. Banyak orang yang wajahnya tampak teduh, hatinya lapang, dan jalannya dimudahkan karena mendapat ridho orang tua. Doa seorang ibu dapat menjadi cahaya yang membasuh wajah anaknya, membuat pancaran lembut yang sulit dijelaskan dengan logika. Karena itu jangan pernah anggap remeh restu dari orang yang membesarkan kita, sebab disitulah letak berkah yang menguatkan urat emas. Sebagai penutup, marilah kita memohon agar cahaya kebaikan selalu membimbing langkah kita. Semoga siapapun yang menyimak narasi ini diberi kemudahan dalam segala urusan, dilembutkan hatinya, dijernihkan pikirannya, dan dibukakan aura wajahnya untuk menebarkan kebaikan bagi sesama. Semoga jalan hidup kita selalu selaras dengan kehendak Tuhan, sehingga setiap langkah membawa manfaat dan setiap senyuman membawa kedamaian. Salam Rahayu, salam sejahtera untuk seluruh makhluk. Semoga damai selalu mengiringi perjalanan kita. Dan ingatlah pesan leluhur, bahwa kecantikan bukanlah apa yang terlihat oleh mata, tetapi apa yang dirasakan oleh jiwa. Cahaya yang paling indah adalah cahaya yang lahir dari hati yang tulus.